Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gue, channel Novelizatur. Oke teman-teman semua, sahabat-sahabat online semuanya. Jadi di video kali ini saya mau coba ngebahas mengenai worth it gak sih ya untuk kerja di Jepang, atau enak gak ya kerja di Jepang, sesuai gak sih kerja di Jepang itu dari mulai gaji dan juga biaya hidup segala macamnya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai biaya hidup saya selama di Jepang yang udah saya jalani selama kurang lebih satu tahun lebih sih tepatnya untuk di bulan ini. Kemudian juga berapa sih gaji dasar yang saya terima ketika saya berada di Jepang dan bekerja di Jepang. Jadi gaji dasar ini adalah gaji pokok yang saya terima, terus kemudian dipotong dengan adanya potongan-potongan lain, baik itu asuransi, tempat tinggal dan segala macamnya. Terus juga kemungkinan di setiap prefektur atau setiap provinsi gitu beda ya, sama seperti halnya di Indonesia mungkin ada UMR, UMK dan segala macam. Di Jepang pun sama. Jadi di video kali ini saya akan tunjukkan ke kalian berapa gaji yang saya terima, kemudian berapa potongan yang saya dapatkan dari gaji yang saya terima tadi, kemudian berapa sih besaran biaya hidup saya di Jepang, supaya nanti buat informasi ke teman-teman yang sekarang berada di Jepang maupun yang akan bekerja di Jepang nantinya, apakah itu worth it atau tidak. Pokoknya simak terus videonya sampai akhir ya. Kita mulai ke videonya. Oke, jadi di sini videonya saya juga sambil buka laptop, saya sambil lihat data yang saya buat. Jadi data ini saya baru buat 3-6 bulan belakangan. Ini untuk budgeting saya sendiri sih khususnya, karena saya merasa semakin kesini pengeluarannya jadi semakin lebih besar daripada awal-awal datang. Oh ya, disclaimer, jadi sekarang tuh yen tuh berada di 1 yen berada di sekitaran 104 rupiah seperti ini. Cuman untuk kalkulasi lebih enaknya saya kasih info ke teman-teman bahwa 1 yen itu sama dengan 100 rupiah aja. Jadi biar kalian lebih mudah untuk mengkalkulasinya. Oke, jadi kita mulai aja. Jadi soal gaji. Jadi sebenarnya untuk di Jepang sendiri, khususnya di prefektur yang saya tempatin itu prefektur Hyogo atau provinsi Hyogo, kemudian kotanya itu di Mikishi atau di kota Miki. Jadi saya terima untuk per jamnya itu 960 yen. Jadi tinggal dikali aja sama teman-teman tadi, kali 100, 1 yen sama dengan 100 rupiah, maka dapatnya di kisaran 96.000 per jam. Kemudian dikali dengan 1 hari kerja itu 8 jam. Kemudian dikali dengan hari kerja dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan mungkin beda-beda ya. Ada yang 20 hari kerja, ada yang 21 hari kerja. Waktu itu paling banyak di 23 hari kerja. Jadi gaji juga bisa didapatkan besar kecilnya sesuai dengan hari kerja yang berada di dalam setiap 1 bulan. Jadi di sini saya buat perbandingan ya di bulan Juli dan juga Agustus. Jadi berapa besar pengeluaran saya dan juga berapa besar pendapatan saya di bulan Juli dan juga Agustus. Jadi untuk bulan Juli sendiri pendapatan saya di segini, dan juga di Agustus pendapatan saya di segini. Nah, untuk potongan itu, jadi gaji itu yang saya terima adalah kotor ya, atau belum adanya potongan yang saya dapatkan. Jadi saya akan ngejelasin potongan apa aja yang yang saya terima sih khususnya dari total gaji kotor tadi. Jadi yang pertama untuk di bulan Juli maupun di Agustus yang udah dipastikan bahwa potongan itu akan sama setiap bulannya adalah asuransi atau di sini disebut hoking. Jadi untuk di bulan Juli sendiri itu ada 7.760 yen, di Agustus pun sama di 7.760 yen. Ini hampir di setiap bulan sama, bukan hampir, emang setiap bulan pasti sama di sekitaran segitu. Jujur sampai saat ini belum pernah dipakai, mungkin sekali doang dipakai waktu itu karena harus berobat. Tapi di sini pun kalau pakai asuransi jadi nggak full ditanggung oleh asuransi. Jadi 70%-nya ditanggung asuransi, 30% harus kita bayar sendiri pakai uang pribadi kita. Jadi ya sebulan itu kita akan mendapatkan potongan di 7.760 yen untuk asuransi. Kemudian kedua,
Nah, ini untuk apartemen. Jadi apartemen itu tempat tinggal ya, baik itu bentuknya rumah susun seperti apartemen maupun yang rumah satu rumah gitu, yang cuma satu lantai. Kebetulan yang tempat yang saya tinggalin ini 3 lantai, jadi berisi 2 kamar. Jadi kamar lantai kedua itu teman saya, di kamar lantai 3 itu kamar saya. Jadi untuk per orang ini 7.840 yen, itu dipotong tiap bulannya selalu sama. Nah, ini dapat subsidi sebenarnya dari perusahaan untuk kisaran 5.160 yen. Jadi harusnya itu bayarnya di 1,3 mang, atau kalau dirupiahkan jadi 1,3 juta per orang. Jadi harusnya per satu rumah itu bayarnya di 2,6 juta. Tapi kalau tadi ada subsidi dari perusahaan kisaran 5.200 5.100, jadi yang perlu masing-masing bayar adalah 7.840 yen itu sendiri. Jadi tadi asuransi dan juga tempat tinggal itu akan sama potongannya di tiap bulan. Nah, untuk di pajak penghasilan ada lagi. Pajak penghasilan juga dipotong, ini mungkinan beda-beda ya, tergantung dengan besarnya pendapatan yang kita terima dalam setiap 1 bulan. Jadi untuk di bulan Juli sendiri ada di 15.693 yen, di Agustus berada di 15.897 yen. Ini dari bulan Juli ke Agustus ada sedikit kenaikan atau lebih banyak dipotongnya di bulan Agustus ya, karena memang untuk gaji di Agustus jauh lebih besar, karena tadi jumlah hari kerjanya juga lebih banyak di Agustus, sehingga potongannya juga jadi lebih gede untuk pajak penghasilan. Tapi jangan khawatir, pajak penghasilan ini nantinya akan berpengaruh ke ranking, atau nanti yang ketika kita balik ke Indonesia ini bisa diambil atau dicairkan nantinya. Koreksi kalau misalnya salah ya. Kemudian ada lagi potongan selanjutnya, itu pajak daerah. Nah, pajak daerah itu mungkin juga berbeda-beda dari setiap daerah tempat tinggal ya teman-teman yang tempatin ya. Kalau di sini karena masuk ke Hyogo Prefecture tadi ke Onoshi, sebenarnya tempat tinggal saya di Mikishi atau di kota Mikinya, tapi tempat bekerja saya di beda kota, yaitu di Onoshi. Saya nggak tahu ini pajak daerah ini masuknya ke Onoshi atau Mikishi, kemungkinan sih di tempat bekerja yaitu di Onoshi. Jadi setiap bulannya saya selalu kena potongan 3.050 yen. Nah, ini juga ada peningkatan ya dari tahun sebelumnya. Jadi di awal-awal saya kerja sampai 6 bulan awal itu di 1.700 yen. Jadi sekarang naik jadi 3.050 yen. Sebenarnya pajak daerah ini nggak apa-apa sih dipotong juga, karena di Jepang pun pajak daerah bisa kita nikmatin manfaatnya gitu. Di sini pun suka ada bantuan dari pemerintah ataupun dari pusat kota, baik itu bantuan dalam bentuk uang maupun hal lainnya gitu. Jadi secara potongan dengan masih 3.000 ya masih oke lah, bisa kita terima. Kemudian terakhir ada potongan makan siang. Nah, ini jadi kalau di tempat saya bekerja, karena saya makan siangnya di tempat bekerja, sehingga harus ada potongan makan siang maksudnya. Sebenarnya ini bisa dihindarin untuk bisa bawa bekal sendiri, tapi karena saya merasa untuk sekali makan hanya 300 yen atau 30.000 rupiah, ya menurut saya masih worth it lah untuk bisa makan di perusahaan dengan lauk yang lumayan banyak, mungkin seperti ini, yang ada nasi, ada lauk, dan juga side dish. Jadi ini juga dikali dengan jumlah hari kerja di Juli tadi, karena jumlah hari kerja 21 hari kerja, maka potongan bulanan saya untuk makan siang di 6.300 yen, dan juga di Agustus di 6.900 yen. Ini juga ada peningkatan, sehingga untuk potongan gaji bulanannya untuk di bulan Juli saya terima atau saya mendapatkan potongan sebesar 40.643 yen atau kisaran 4 juta lebih, hampir 4,1 juta. Kemudian di bulan Agustus ini lebih besar, yaitu di 41.447 yen atau 4.150.000 rupiah. Pokoknya teman-teman tinggal kaliin aja dengan 100 rupiah. Jadi ya begitu ya. Jadi gaji kotor yang kita terima masih dipotong lumayan besar sampai 4 juta rupiah atau 40.000 yen biasa kita sebut di sini. Nah, untuk selanjutnya itu tadi terkait gaji dan juga potongan yang kita dapetin dari gaji yang kita dapat. Kemudian untuk yang selanjutnya mengenai biaya hidup di Jepang. Ini udah banyak mungkin ya yang YouTuber lain atau konten kreator lain yang ngasih penjelasan mengenai biaya hidup di Jepang. Tapi ini saya share ke kalian sesuai dengan apa yang saya lakukan di tiap bulannya. Jadi dalam pengeluaran bulanan saya selalu memplotkan masing-masing uang itu ke sektor masing-masing gitu.
Jadi yang paling utama dulu dari mulai bahan makanan. Jadi bahan makanan ini maksudnya bisa diartikan sebagai sembako ya. Jadi yang saya beli di supermarket untuk saya masak sendiri dan teman saya masak sendiri. Jadi kita selalu patungan untuk belanja tiap minggu, karena kita nggak mungkin belanja tiap bulan. Pertama karena harga di sini mahal, jadi kalau kita belanja sekali akan habis duitnya banyak, kemudian untuk penyimpanannya bakal sulit. Karena banyak barang yang cepat busuk, karena di sini kan 4 musim ya. Jadi biasanya kita beli mingguan di tiap Sabtu, ketemu Sabtu, pokoknya tiap minggu satu kali untuk belanjanya. Di sini untuk bahan makanan selama 1 bulan di Juli saya habiskan 15.000. Jadi untuk di Juli ini kemarin kena di 5 minggu, 5 kali belanja. Jadi saya harus belanja sebanyak 5 kali, sehingga harus mengeluarkan biaya 15.000. Ini udah termasuk segala macam dan juga beras ya. Beras di sini lumayan mahal. Kemudian untuk di Agustus karena hanya kena 4 minggu, ini saya beli 4 kali belanja, jadinya ini hanya 14.350 yen. Jadi untuk dari Juli ke Agustus ini ada penurunan ya untuk beli bahan makanan sebenarnya, karena lebih banyak di Juli. Kemudian untuk selanjutnya saya beli baju. Jadi baju sebenarnya nggak setiap bulan saya beli sih, cuman kebetulan untuk di bulan terakhir di 2 bulan terakhir ini, di bulan Juli dan juga Agustus saya beli baju. Ini untuk di bulan Juli 1.200 yen, untuk di Agustus 1.500 yen. Ini ada kenaikan 300 yen atau saya bilangnya ini satu harga baju ya, karena ini yang saya beli pun ini thrifting atau second bekas ya, di Cukup. Ini cuma seharga 330 yen atau 33.000 rupiahan. Jadi kebetulan saya mikirnya di sini banyak barang second yang masih bagus dan bermerek, seperti Uniqlo dan segala macam, itu masih oke lah untuk harga 300 sampai 500 yen. Jadi nggak banyak juga saya beli baju, tapi sekalinya beli baju ya yang menurut saya bagus dan juga murah sih intinya. Jadi nggak perlu gengsi lah untuk beli baju-baju bermerek gitu. Untuk sesekali mungkin boleh, tapi kebetulan di 2 bulan terakhir ini saya beli baju sesuai dengan fungsinya aja, bukan untuk gengsi. Jadi ini saya habiskan di bulan Juli 1.200, di bulan Agustus 1.500, sehingga ada kenaikan dari Juli ke Agustus tadi 300 yen. Nah untuk selanjutnya ada halal food atau Indonesian food. Jadi karena Jepang minoritas bukan muslim, sehingga makanan halal pun agak sedikit jarang. Di supermarket ada, tapi bukan bahan yang kita cari gitu. Mungkin seperti susu dan perdagingan mungkin ya halal dan kita udah cari. Tapi untuk seperti saus, kecap dan sebagainya, karena di supermarket nggak ada dan itu hanya ada di toko Asia yang ngejual makanan Indonesia, jadi kita harus beli ke sana. Nah ini selalu saya plotin karena saya harus beli saus sambal dan juga kecap manis dan juga bumbu-bumbu lainnya yang nggak ada di supermarket. Nah ini saya habiskan untuk Juli Agustus sama ya 1.500 yen, karena saya udah bagi ini harus di segitu saja gitu, tidak boleh lebih untuk bahan itu. Kemudian untuk jalan-jalan, nah ini jalan-jalan tuh sebenarnya penting gak penting dan juga bisa diminimalisir tergantung dengan keinginan masing-masingnya. Sekali lagi buat teman-teman yang mungkin hobinya foya-foya dan segala macam senang-senang tapi tidak diimbangi dengan menabung yang baik, saya sih hanya saran ya sebaiknya jangan ke Jepang deh gitu, karena godaannya berat banget gitu. Godaannya banyak banget untuk jalan-jalan, untuk datangin ke tempat-tempat yang pengen dituju gitu. Apalagi di sini transportasi umumnya gampang banget untuk cara naiknya dan segala macam. Jadi buat teman-teman yang hobinya foya-foya, lebih baik urungkan niatnya. Untuk jalan-jalan sendiri balik lagi ke saya, ini untuk pengeluaran di bulan Juli saya habiskan 5.200 yen. Kemudian di Agustus saya habiskan di 4.400 yen. Kenapa di bulan Juli ini jauh lebih besar? Padahal di Agustus kemarin ada Natsuyasumi ya, ada libur musim panas yang panjang, tapi saya nggak jalan-jalan. Nah di bulan Juli ini saya beserta teman-teman saya ini kita coba pergi ke Osaka ya. Kita beli satu tiket, namanya tiket one day pass. Jadi kita coba itu harga 2.800. Untuk tiketnya sendiri udah mahal, harganya 2.800 yen, sehingga biaya lainnya pun jadi biaya lain jalan-jalan seperti kereta dan segala macamnya ditambahkan dengan biaya tiketnya, maka kita habis 5.200. Untuk di Agustus karena
hanya jalan-jalan ke KJRI Osaka karena kemarin ada acara di 17-an Agustusan, dan jalan-jalan sekitaran dekat-dekat sini aja, makanya hanya habis 4.400. Ini jauh lebih turun. Kemudian selanjutnya untuk sabun mandi dan juga sabun cuci. Ini karena untuk sabun cuci sih khususnya saya, sabun mandi dan sabun cuci saya beli yang 1 kilo 2 kiloan sama teman saya, berdua kita patungan sehingga jauh lebih murah untuk pengeluarannya. Kemungkinan untuk di 1 bulan saya hanya habis 1.500 untuk bulan Juli dan Agustus 2.000 ya. Saya juga nggak banyak beli peralatan untuk muka, perawatan kulit dan segala macam, jadi saya nggak ada uang untuk keluar ke situ. Mungkin hanya untuk sabun muka biasa dan juga pasta gigi dan segalanya, tapi itu sudah tercover dengan harga 2.000 yen dan 1.500 yen. Mungkin sisanya kayak peralatan kamar mandi seperti tadi camper, kemudian kayak merek-merek apa pembersih lantai gitu, itu kadang saya masukin ke bahan makanan yang sekalian beli di supermarket gitu. Itu bukan buat dimakan sih, cuma maksudnya yang beli di supermarket gitu. Jadi ada peningkatan dari Juli ke Agustus karena di Agustus saya beli sedikit karena musim panas ya, jadi saya harus beli sedikit lotion untuk anti UV gitu. Makanya lebih mahal 500 yen. Dan kemudian terakhir ini ada makan di luar ya. Makan di luar itu maksudnya ya bukan makan di rumah, ya benar sih. Ya, sih makan di luar ya bukan makan di rumah. Jadi karena jalan-jalan saya coba makan di luar, terus saya juga pengen ngerasain hal yang nggak selalu makan yang saya masak gitu. Jadi di bulan Agustus saya ngeluarin lebih banyak untuk makan di luar, seperti saya makan sushi, kemudian makan ramen, dan juga makan makanan yang saya beli di konbini. Contohnya kayak onigiri, roti, dan segala macamnya. Ini saya habiskan di 5.000 yen. Karena jujur juga di Agustus kemarin ada libur Natsuyasumi panjang, saya banyak nggak kemana-mana, jadi lebih banyak makan. Kemudian di bulan Juli saya hanya habis 3.500 karena saya hanya makan sushi dan ramen aja waktu itu. Ya makan di luarnya hanya sushi ramen aja sih, nggak banyak. Jadi total pengeluarannya di Juli itu hanya 27.900, di Agustus 28.750. Dari Juli ke Agustus ada peningkatan hampir 1.000 yen sih. Tapi saya rasa ini masih di batas biasa aja, batas standar lah gitu. Oke, jadi kayak gitu. Jadi total bulanan pengeluaran atau apa ya tadi, saya anggapnya jadi gaji yang saya terima kemudian dikurangi dengan pendapatan dengan potongan-potongan, dikurangi lagi dengan pengeluaran bulanan saya, kira-kira saya bisa dapat di 90.000 sampai 10.000-an, atau ya ranknya dari 80.000 sampai 90.000 yang bersih. Atau mungkin kalau hari kerja sedikit kayak cuma 18 hari kerja doang, itu jauh lebih kecil lagi, mungkin saya cuma dapat di 80.000-an kurang, atau 80.000 yang paling kecil sih. Jadi ya begitu teman-teman. Jadi balik lagi, kalau pertanyaan awal, worth it nggak sih kerja di Jepang dan apakah pengeluarannya sebesar itu gitu? Ya kalau saya ngejalanin sih worth it aja. Kalau misalnya emang teman-teman mau cari uang dengan gaji yang relatif besar dibandingkan dengan Indonesia. Tapi ya mungkin di setiap daerah atau mungkin setiap orang beda-beda ya. Karena kebetulan saya juga bukan dari LPK maupun status saya hanya dari perusahaan ke perusahaan, karena saya bekerja di perusahaan di Indonesia, kemudian saya harus training dan akhirnya berangkat ke Indo Company di Jepang. Jadi bukan seperti pemagang lainnya yang hanya dari LPK kemudian bekerja di sini, ataupun toko Tegina yang udah punya keahlian. Jadi mungkin gajinya mereka jauh lebih besar atau beda-beda ya. Ada yang lebih kecil mungkin, atau yang lebih banyak yang lebih besar juga. Jadi ini hanya saya share pengalaman saya. Yang saya terima sih ya worth it lah untuk gaji besarnya. Untuk biaya hidup juga, selama kalian gak foya-foya dan bisa menahan diri untuk tidak membeli barang-barang yang hanya memanjakan mata, kemudian gak foya-foya untuk jalan ke sana ke sini yang gak jelas gitu. Jadi worth it sih kalau misalnya kalian mau nabung. Tapi sejauh ini kalau dibilang worth it, ya worth it. Jadi buat teman-teman yang lagi usaha dan juga bekerja, yang mau bekerja ke Jepang, jadi semoga serius aja, tekunin juga belajar bahasa Jepangnya. Pokoknya sekian dulu video yang saya buat hari ini. Terima kasih yang udah menonton, terima kasih juga yang udah mau
terima sharing saya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada sharing lainnya juga bisa ditulis di kolom komentar ya. Pokoknya ini kita sharing sama-sama mengenai kehidupan di Jepang karena kita rantau bersama-sama juga di Jepang ini. Oke, segitu dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Pokoknya biar YouTube channel ini makin berkembang, biar saya juga bisa kasih informasi ke kalian mengenai kehidupan di Jepang, mengenai hal-hal di Jepang, mengenai apapun itu tentang Jepang gitu. Jadi terima kasih sekali lagi buat udah menonton videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.